Sudah minum obat anti nyeri dalam jangka waktu yang lama? Hati-hati Bapak Ibu, untuk cegah gagal ginjal harus lakukan cara ini. Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi terlebih dahulu. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol pasnya di sini, agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, memang untuk obat yang bisa berisiko menyebabkan gagal ginjal adalah obat anti nyeri, karena dia golongan NSAID, non-steroid anti-inflamasi. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir selagi penggunaannya berdasarkan resep dari dokter. Kalau misalkan Bapak Ibu ini gunakan obat anti nyeri tanpa resep dari dokter, apalagi suka beli obat ke warung, itu juga menjadi penyebab. Nanti bisa menyebabkan kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Ini nomor satu. Pak, saya sudah menahun menggunakan obat anti nyeri, baik itu ibuprofen atau aspirin. Nah, ini perlu lakukan langkah deteksi dini atau langkah pencegahan. Nah, untuk langkah deteksi dini jelas kita perlu cek fungsi ginjal. Ya, kalau misalkan sudah menggunakan resep atau menggunakan obat anti nyeri dalam jangka waktu yang lama. Bisa cek urin atau cek darah atau USG ginjal. Ini untuk deteksi dini ginjal ya, karena berisiko. Tapi saya yakin Bapak Ibu, dokter yang mendampingi Bapak Ibu sekalian juga pasti akan melakukan deteksi dini tersebut. Dilihat berapa kadar kreatinnya, berapa uriumnya. Normalnya untuk kreatinin di bawah 1,3, untuk urium normalnya 15 sampai 24. Ini dalam batas normal. Kalau misalkan nilai kreatininnya normal, tapi urinnya berlebih, ini bisa jadi gejala kebocoran ginjal. Jadi di urin itu ada kandungan protein. Saran dari saya pertama, cari tahu dulu penyebabnya. Biasanya kebocoran ginjal penyebab karena yang pertama hipertensi, yang kedua karena diabetes, yang ketiga karena penggunaan dari obat anti nyeri itu tersendiri. Kurangi porsi protein terlebih dahulu. Ini untuk langkah pencegahannya. Nah, selebihnya kembali Bapak Ibu untuk melakukan langkah pencegahan agar tidak terkena gagal ginjal dan pastinya pun agar lepas dari kebiasaan obat anti nyeri atau tidak ketergantungan lagi sama obat anti nyeri, harus menyeluruh, nggak bisa setengah-setengah. Pertama kita perlu atur gaya hidup. Nah, untuk mengatur gaya hidup ini nggak sesimpel yang Bapak Ibu pikirkan. Oh Pak, berarti hanya menjaga pola makannya? Enggak. Tapi perlu diatur juga pola pikirnya, jangan sampai stres. Kalau stres keluar nanti hormon kortisol. Ini hormon stres yang ngebuat tensi, gula, asam urat, kolesterol juga bisa naik. Nah, kalau misalkan penyebabnya karena stres, tensi gula ini, Bapak Ibu minum obat, dia nggak turun. Oke, jadi hati-hati Bapak Ibu ketika stres dan overthinking. Yang kedua, atur pola makan. Sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Intinya adalah untuk pola makan yang tepat, dia mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Yang ketiga, dibarengi dengan olahraga yang konsisten. Saya bilang konsisten, 1 hari 30 menit itu sudah cukup. Nggak perlu berlebihan, apalagi diforsir. Dan yang terakhir adalah jam istirahat atau jam tidurnya. Oke, ini caranya agar tidak ketergantungan dengan obat, melatih tubuh Bapak Ibu tersendiri. Intinya gaya hidup yang sehat. Pak, tapi bagaimana kalau misalkan sudah mengatur pola makan kok masih nggak ada perkembangan dari hasil atau masih ketergantungan? Jawabannya memang karena kualitas makanan sekarang sudah berkurang, makanya gizinya jadi berkurang Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pernah mengatur, Pak saya sudah mengatur pola makan 4 set 5 sempurna, kok nggak ada perkembangannya? Karena kualitas makanan sekarang sudah berkurang. Maka dari itu kalau tidak cukup dari pola makan sehari-hari, masuklah nutrisi tambahan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti obat. Silakan konsultasikan kembali. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, silakan cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.